Pada tahun 1942, Pendeta Xiao Stephen yang saat itu bermukim di Surabaya menyempatkan diri singgah di kota Bandung. Beliau membesuk saudara Tan Sui So dan saudara Tan Chao Yung, jemaat Jakarta yang pindah ke kota Bandung. Pendeta Xiao mendorong mereka, walaupun jauh dari Jakarta, agar mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan. Beliau menyarankan agar mereka dapat mengadakan kebaktian rumah tangga secara rutin. Kebaktian rumah tangga pada awalnya hanya terdiri dari 2 atau 3 keluarga saja. Dengan meminjam tempat di salah satu toko kenalan keluarga Tan di jalan belakang Pasar Selatan, dan akhirnya pindah ke toko saudara Tan Sui So di jalan Pasar Baru. Di tempat baru ini, tangan kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Jumlah simpatisan kian hari kian bertambah, sehingga dirasakan bahwa ruangan untuk kebaktian jadi terlalu kecil. Sehingga saat itu jemaat bersatu hati berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan saja yang menyediakan. Akhirnya, pada tahun 1943, Tuhan menyediakan sebuah tempat yang leluasa untuk beribadah di Jalan Bancai. Tuhan terus menambahkan jemaatnya, dan karena kemurahan Tuhan, maka pada tahun 1946, jemaat bisa membeli gedung yang lebih luas di Jalan Pungkur nomor 49B. Di tahun 1952, gereja akhirnya pindah ke Jalan Pungkur nomor 49B, tempat kita beribadah sampai saat ini. Pada tahun 1975 terjadi kebakaran di gereja yang menghabiskan sebagian dari aula gereja. Lalu, gereja dibangun kembali yang tadinya 1 lantai menjadi 1,5 lantai. Tuhan Maha Baik. Karena kasih-Nya, pada tanggal 17 Januari 1997, setelah menunggu 7 tahun, izin untuk membangun gereja akhirnya keluar. Rasa syukur dan haru dari seluruh jemaat saat mendengar keluarnya izin pembangunan gereja. Ketika pembangunan gereja sedang berjalan di tahun 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia. Semua harga barang mengalami kenaikan. Nilai mata uang rupiah mengalami penurunan 600%, sampai menjadi Rp15.000 per 1 dolarnya. Seperti kisah 5 roti dan 2 ikan. Walaupun terjadi kesulitan ekonomi di mana-mana, namun Tuhan mencurahkan berkat-Nya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Sehingga bukan hanya untuk pembangunan gereja di Jalan Pungkur nomor 49B, kelebihannya bisa untuk membeli rumah di Jalan Dewi Sartika yang dijadikan asrama. Kemudian juga membeli ruko di Jalan Pungkur nomor 47 dan ruko di Taman Kopo Indah untuk gereja Kopo. Berkat-Nya begitu luar biasa. Gedung gereja yang baru akhirnya selesai dibangun dan ditabiskan pada tanggal 16 Agustus 1998. Bukan hanya fisik gerejanya yang berkembang, jemaat pun terus berkembang dan terus semangat menginjili. Bermula persekutuan rumah tangga, terbentuklah Gereja Yesus Sejati Kopo pada tahun 2002. Kemudian Gereja Yesus Sejati Bangka pada tahun 2009. Dan dari Gereja Yesus Sejati Kopo juga terbentuklah Gereja Yesus Sejati Pos Pelayanan Cibaduyut pada tahun 2019. Pada tanggal 9 November 2013,
seusai acara Persekutuan Usia Indah Jawa Barat, kami mendapatkan berita yang sangat mengejutkan bahwa jalan masuk ke gereja sudah ditutup dengan panel beton, sehingga mobil tidak bisa masuk ke dalam gereja. Penutupan ini dilakukan sangat tiba-tiba tanpa ada pembicaraan apapun sebelumnya. Jalan satu-satunya sebagai solusi yang instan adalah dengan membeli ruko yang ada di depan gereja dan menjadikannya jalan masuk ke gereja. Kebetulan ada 2 buah ruko di depan gereja yang akan dijual. Namun, kondisi keuangan gereja saat itu tidak mampu untuk membeli salah satu dari ruko yang akan dijual. Yang bisa dilakukan oleh pengurus dan jemaat adalah berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membuka jalan menghadapi masalah ini. Membuka jalan bukan sekedar kata kiasan, tetapi memang betul-betul membuka jalan karena jalan masuk ke gereja yang sudah tertutup. Dalam kondisi yang sangat tertekan saat itu, kesatuan jemaat betul-betul terasa ketika memanjatkan doa bersama. Doa dan tangisan yang dipanjatkan begitu menggetarkan hati seluruh jemaat. Dan kemungkinan hal inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Karena sistem pembayaran yang bisa dicicil, sedangkan dana yang terkumpul cukup banyak, maka kami mencoba untuk menawar ruko yang satu lagi. Walaupun pada waktu itu belum cukup dananya, kami sangat berbesar hati untuk bisa membelinya, supaya bisa digunakan sebagai tempat parkir yang selama ini menjadi kendala untuk Gereja Yesus Sejati Bandung. Tanpa diduga, negosiasi berjalan sangat cepat dan tercapailah kesepakatan untuk membeli ruko yang kedua. Dengan pembelian 2 ruko, dibangunlah ruang pastori. Ruang sekretariat, ruang rapat, dan ruang-ruang kelas. Semuanya menjadi sangat lengkap. Mengapa semua ini bisa terjadi? Karena berawal dari Gereja Yesus Sejati Bandung dibenteng dan jalan masuknya ditutup orang lain. Ketika orang lain menutupnya, maka Tuhan membuat jalan yang lebih besar,
supaya bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan jalan Tuhan tidak pernah terpikirkan dan terselami oleh siapapun. Semua yang terjadi adalah semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kesatuan hati para pengerja, seluruh jemaat Gereja Yesus Sejati Bandung, serta jemaat yang lainnya dimanapun berada yang sudah turut membantu dalam kesulitan ini, betul-betul sangat mengharukan hati, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu tonggak sejarah berdirinya Gereja Yesus Sejati Bandung.